Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Novri Afandi, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Pemirsa, untuk mengejar capaian angka 70% pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara memberikan penghargaan Forkopimda dan Kepala Desa. Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Doli Putra Perlindungan Pasaribu, mengapresiasi desa maupun kecamatan yang tingkat vaksinasi masyarakatnya telah mencapai angka 70%. Bahkan Bupati Tapanuli Selatan mengaku ada desa yang capaian vaksinasinya sudah di angka 100%. Dan hal serupa juga terjadi di tingkat kecamatan yang capaian vaksinasinya di atas angka 70%. Doli mengaku terdapat 3 kecamatan di Tapanuli Selatan yang capaian vaksinasinya mencapai angka di atas 70%. Seperti Kecamatan Arse, Saipar Dolok Hole, dan Angkola Timur. Adapun kendala yang dialami pemerintah daerah maupun Forkopimda dalam melaksanakan vaksinasi ini disebabkan masyarakat belum mendapat pemahaman yang paripurna akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Baik, hari ini pihak Polres Tapanuli Selatan bekerjasama dengan Forkopimda, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Paluta, juga unsur TNI, kami memberikan apresiasi terhadap desa dan kecamatan yang kalau desa sudah ada yang 100% tingkat vaksinasinya, kemudian kecamatan di atas 70%. Artinya bahwa kita melihat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi. Inilah kita berikan apresiasi pada hari ini. Kendalanya masyarakat belum memahami ataupun mendapat pemahaman yang paripurna. Jadi ada kerjasama yang baik antara pihak TNI Polri bersama pemerintah kabupaten mendatangi langsung ke masyarakat, memberikan edukasi, kemudian mengajak. Tujuannya adalah untuk kenyamanan bersama, keamanan bersama. Jadi kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan vaksinasi di Tapanuli Selatan dan juga Paluta. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman SLH mengatakan dirinya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan desa yang telah bekerja dengan baik sehingga capaian target vaksinasi sebanyak 70 hingga 100% bisa terlaksana. Sebagai wujud rasa empati dan kepedulian, jajaran pemerintah daerah dan TNI Polri menyerahkan sebanyak 1.000 paket bantuan sosial PPKM Mikro tahap keempat ke masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi untuk paket sembako ini sudah tahap yang keempat. Setiap tahap ini akan dibagikan didistribusikan 1.000 paket sembako. Yang masing-masing paket itu berisi beras 5 kilo, kemudian minyak makan 2 liter, gula 2 kilo, kemudian beberapa bahan makanan yang lain seperti teh, kemudian susu dan biskuit. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia atau BPRPI Desa Merindal mendirikan sebuah kantor. Hadirnya organisasi ini diharapkan mampu melawan mafia tanah yang sedang diberantas pemerintah. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang telah mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Kepres yang dikeluarkan Jokowi ini salah satunya berisi tentang pemberantasan praktik yang menghambat investasi antara lain mafia tanah. Hal inilah yang dilakukan BPRPI Desa Merindal dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mendirikan kantor guna menjaga tanah adat milik masyarakat di Dusun 3 Merindal. Lahan dengan luas 2 hektar ini sebelumnya dikuasai oleh sekelompok yang diduga mafia tanah dengan mencaplok sebagian lahan tersebut. Wakil Ketua BPRPI Fauzanolo menuturkan sebagai rakyat adat daerah tersebut dan sesuai dengan akta konsesi bahwa tanah yang diklaim oleh sekelompok diduga mafia tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat adat dan telah dikuasai puluhan tahun. Kita merasa rakyat adat dan sesuai dengan akta konsesi bahwa tanah yang dipakai oleh PT PN2 Nusantara itu adalah tanah masyarakat adat dan berwujud dengan hukum adat. Makanya kita berani mendirikan posko di sini. Jadi istilahnya di sini bukan kita merampas, tetapi memang hak masyarakat kecil. Makanya ada BPRPI memperjuangkan hak rakyat kecil. Masih banyak masyarakat Merindal yang tidak mempunyai rumah.
Tetapi dipampangkan tanah luas kayak gini, itu tidak relevan. Jadi istilahnya diserahkan kepada mafia tanah. Ini dikuasai oleh seorang mafia tanah. Tetapi kalau dibagikan kepada masyarakat, kurasa tidak ada masalah. Selain diharapkan dapat membuat masyarakat adat tenang, kantor ini juga nantinya akan menerima keluhan serta laporan perampasan lahan yang kerap terjadi dilakukan mafia tanah di kawasan tersebut. Fauzan bahkan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menjalankan Perpres nomor 11 tahun 2021 yang diapresiasi masyarakat terhadap pemerintah karena berpihak ke rakyat kecil. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Lantaran pemilik lahan melakukan perlawanan dan memiliki surat hak milik, Pengadilan Negeri Medan pun menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Aksi saling dorong dan adu mulut antara jurusita dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terjadi saat pihak Pengadilan Negeri Medan akan melakukan eksekusi. Lahan dan bangunan memiliki sertifikat hak milik asli yang dikeluarkan ATR BPN Kota Medan pada tahun 2006 ini gagal dieksekusi. Pihak kepolisian yang bertugas di lokasi meminta agar proses mediasi kedua belah pihak dilakukan guna mencegah kericuhan hingga bentrokan. John Robert Simanjuntak yang membeli tanah dan bangunan pada tahun 2006 menuturkan, pada tahun tersebut pihaknya membeli dengan itikat baik dan secara terang benderang sesuai dengan harga pasar, hingga pihak BPN Kota Medan mengeluarkan SHM resmi kepadanya. Ini sebenarnya itu saya sudah membeli ini hak milik pembeli yang bertikat baik terang benderang ini di depan PPAT, dibeli dengan harga pasar, baru juga dengan bayar pajak dan dibiayai lagi oleh Bank Mandiri ketika saya membelinya ini. Artinya saya itu dilindungi dan punya sertifikat hak milik ya. Nah itu setelah saya lakukan kegiatan dengan kegiatan segala macam lah, kegiatan praktik, kegiatan kemasyarakatan di sini. Tahun 2006 saya mulai dan tahun 2019 tiba-tiba datang surat eksekusi untuk datang ke sini. Nah waktu itu begitu datang surat eksekusi saya lakukanlah perlawanan terhadap ini ketetapan eksekusi yang berdasarkan suatu pengadilan sampai ke kasasi yang tidak pernah melibatkan saya di sini, tidak pernah melibatkan. Dan surat eksekusi itu pun ditujukan bukan ke saya, ditujukan kepada Margareta Sitorus dan kepada Irfan Anwar, dan saya nggak ada, karena saya nggak ada ikut dalam pengadilan itu, saya lawan. Sementara itu proses eksekusi ini pun gagal dilakukan karena Robert berencana akan melaporkan Pengadilan Negeri Medan ke Komisi Yudisial. Ia menganggap eksekusi terkesan dipaksakan tanpa ada sidang lapangan serta melibatkan pihaknya usai putusan eksekusi tersebut turun. Sempat terjadi aksi adu mulut serta dorong-dorongan dalam eksekusi itu. Petugas kepolisian pun dengan sigap langsung meredam kejadian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sumatera Selatan menggelar vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat di Kabupaten Lahat. Vaksinasi yang menggandeng Dinas Kesehatan Lahat ini akan menyuntikkan sebanyak 2.004 vial vaksin yang dilaksanakan di 4 wilayah berbeda. Memanfaatkan momentum Pilkades serentak di Kabupaten Lahat, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sumatera Selatan menggelar vaksinasi massal di 4 tempat berbeda di Kabupaten Lahat. Vaksinasi yang menyasar pelajar dan masyarakat ini digelar di SMP Negeri 3 Lahat, Desa Sukoharjo dan Desa Kencana Sari, Palembaja, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi, dan Kecamatan Jarai. Vaksinasi massal ini merupakan salah satu bentuk upaya BINDA Sumsel mendukung target pemerintah pusat untuk capaian vaksinasi sebanyak 70% di akhir tahun. Dalam vaksinasi yang digelar, BINDA Sumsel menyiapkan sebanyak 2.004 vial vaksin yang diperuntukkan bagi pelajar dan masyarakat umum. Wakil Kesiswaan SMP Negeri 3 Lahat sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas diselenggarakannya vaksinasi massal oleh BINDA Sumsel guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Lahat. Kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan anggota BIM yang telah menyelenggarakan vaksinasi untuk setiap sekolah dan untuk mensukseskan 70% vaksinasi di akhir tahun. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh BINDA Sumatera Selatan juga dilaksanakan di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Sasarannya adalah pelajar, santri, masyarakat umum, bahkan sampai ke masyarakat pedalaman yang sulit dijangkau. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Judiansyah, TV One mengabarkan.
Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin meresmikan 2 unit jembatan gantung di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jembatan tersebut dinamai dengan Jembatan Cinta Kasih. Pada peresmian jembatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan didampingi oleh Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febrial Buyung Sikumbang, Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani, dan Dim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Korps Zeni Mangatas Pandapotan Sibuya. Pembangunan kedua unit jembatan gantung tersebut dibangun oleh Kodim 0211 Tapanuli Tengah bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Pembangunan jembatan gantung yang dibuat dari rangkaian besi itu dikerjakan melalui program karya bakti TNI dan pada proses pengerjaannya mengerahkan prajurit TNI bersama masyarakat setempat. Pangdam 1 Bukit Barisan mengatakan dengan diresmikannya kedua jembatan gantung tersebut diharapkan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat petani setempat yang selama ini harus menyeberangi sungai untuk berkebun dan sangat kesulitan untuk mengangkut hasil perkebunan. Media hari ini tadi saya bersama dengan staf, bersama dengan Pak Bupati dari Pak Lesuci, bersama Pak Danrem dan Dim Kapolres, Pak unsur-unsur lain, tokoh masyarakat. Kesempatan hari ini meresmikan jembatan Cinta Kasih dan dua jembatan ini dengan di Panduamas lama Pak. Pertama tentu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan ya Rabbi karena tempat kami diberi kesempatan saudara-saudara kita mau memperhatikan kampung halaman yang kita cintai. Khusus kepada Bapak Pangdam kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Pak Pangdam juga bisa lebih memperhatikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang selama ini sudah diperhatikan, tapi bisa makin kencang memperhatikannya. Dan kami ini merasa bangga dan terharu juga, ya, yang selama ini kami kalau memang ada besar air, tidak bisa lagi masyarakat petani saya pergi untuk ke kebunnya masing-masing untuk mencari nafkah. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah, saya katakan terima kasih banyak kepada pemberi bantuan yaitu Buddha Suci, termasuk juga Pak Pangdam, Pak Bupati. Sementara untuk panjang jembatan gantung yang diresmikan di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, sepanjang 55 meter dengan lebar 1,80 cm. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaran Situmorang, TV One mengabarkan. Iya, Ma. Barang sebanyak itu untuk apa? Iya, Mama boros sekali. Gak apa-apa dong. Ini mumpung lagi mau Natal, lagi banyak diskon. Ini juga Mama mau belanja lebih banyak lagi. Bergembira menyambut Natal boleh saja. Tapi ingat, belanjalah dengan bijak. Kalau kita semua memborong bahan pokok, nanti akan menyebabkan harga-harga membumbung tinggi dan langka di pasaran. Jadi, belanjanya secukupnya saja ya. Oh, iya deh. Kalau gitu, belanjanya Mama kurangin ya, Pak. Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap belanja sesuai kebutuhan. Ayo bijak dalam berbelanja dan gunakan kris untuk transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mari bijak dalam berbelanja. Inflasi terkendali, masyarakat semakin sejahtera.
Gunakan alat pembayaran non-tunai untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kunci mencapai kesejahteraan masyarakat. Salam, selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, dan kasih Natal senantiasa hadir dalam keluarga Kristiani Sumatera Utara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Persatuan Insinyur Indonesia dan Pemko Medan melantik pengurus cabang PII Kota Medan periode 2021-2024. Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap agar para insinyur dapat membantu dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan. Persatuan Insinyur Indonesia menyelenggarakan pelantikan pengurus cabang Kota Medan periode 2021-2024 di Hotel Le Polonia Medan Sabtu lalu. Pada kesempatan ini hadir pula Kadis Perindak Kota Medan Perlindungan Nasution untuk melantik kepengurusan terpilih mewakili Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Wali Kota Medan berpesan agar para insinyur dapat menyumbangkan buah pikiran dan gagasan untuk mengatasi banjir di Kota Medan, serta strategi untuk membentengi pemukiman warga dari banjir rob di daerah Medan Utara. Dr. Insinyur Sabri sebagai Ketua Pengcap PII Kota Medan terpilih menyampaikan visi agar kompetensi profesi keinsinyuran dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan bermitra dengan Pemko Medan dalam mengatasi masalah yang ada. PII Kota Medan kita menginginkan bahwa visi kita supaya PII insinyur itu bisa berperan dengan baik ya, dan kompetensinya di dalam profesi keinsinyuran bisa berkembang di Kota Madya Medan untuk membantu dan bermitra dengan pemerintah Kota Madya Medan. PII Medan bisa berpartisipasi di dalam berbagai masalah di dalam proses pembangunan di Kota Medan. Yang saat ini yang kita lihat bahwa Medan menghadapi kemacetan, menghadapi banjir, dan berbagai masalah-masalah yang memang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia. Wakil Ketua PII Kota Medan Insinyur Malik As-Salih Harahap juga mengutarakan betapa pentingnya profesi keinsinyuran dalam hal kepekerjaan umuman, pembangunan infrastruktur di Kota Medan. Kita menyambut baik dengan adanya Undang-Undang 11 2014 ini tentang keinsinyuran, kemudian ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan peraturan Undang-Undang 11 2014 itu yaitu PP 25 2019. Ini sangat membantu dalam hal keprofesionalan khususnya di KPU-an. Ini membantu tugas-tugas kita dalam hal keteknikan, karena kita tahu keteknikan itu semua rata-rata ada di KPU-an, yaitu pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sekarang itu menjadi topik utama dalam hal berkiprah sebagai profesi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan angkutan kota tabrak kereta api. Masing-masing keluarga korban mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara bersama Wali Kota Medan memberikan santunan kepada 4 keluarga korban kecelakaan tabrakan angkutan umum dan kereta api beberapa waktu yang lalu. 2 dari 4 orang keluarga korban yang hadir menerima santunan secara simbolis dengan masing-masing mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Untuk korban luka, PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara juga akan memberikan santunan sebesar 20 juta rupiah dalam bentuk perawatan selama di rumah sakit. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini akan meminta Dinas Perhubungan Kota Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan untuk melakukan edukasi kepada pengemudi angkutan umum guna menghindari terjadinya kembali kecelakaan. Terus dengan pihak yang berwenang dengan Polres Kota Medan, Satlantas Kota Medan untuk benar-benar memberi pemahaman kepada masyarakat kita tentang tertib berlalu lintas. Oleh karena itu nanti terkhusus untuk angkutan-angkutan perkotaan, angkutan umum ini yang perlu diberikan pengetahuan lebih terang lagi tentang rambu-rambu lintas. Bentuk perhatian daripada pemerintah kepada masyarakat korban kecelakaan, dan kejadian hari Sabtu sore, Minggu, hari Senin, hari ini langsung kita bayarkan. Kecepatan pelayanan santunan ini tak terlepas
dari bantuan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Santunan yang kami berikan itu mudah-mudahan bermanfaat kepada ahli waris korban, dan harapan doa kami seluruh jajaran komisaris, direksi, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, semoga para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kehidupan dan ketabahan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli hadiri perayaan Natal Gereja Betel Indonesia di Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sabtu lalu. Perayaan Natal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan PPKM saat ini. Perayaan Natal digelar dengan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan dengan menyalakan lilin. Renungan Natal disampaikan Pendeta Bambang Erjonan. Dalam khotbahnya ia mengingatkan seluruh jemaat agar momen Natal dimaknai untuk saling mengasihi. Selain itu, sebagai warga gereja, jemaat diharapkan ikut mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pun mengapresiasi panitia Natal yang mengemas acara dengan baik. Yasona berharap jemaat ikut untuk membantu pencegahan COVID-19, khususnya untuk varian baru Omikron, sehingga Kota Medan terhindar dari varian itu. Pemerintah terus menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, apalagi di saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Untuk itu, umat Kristiani terus diimbau untuk menjaga protokol kesehatan ketat dalam melaksanakan perayaan Natal. Kita harus taat, ya. Nanti pemerintah akan mengeluarkan pengumuman lagi tentang pembatasan kegiatan dalam perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Saya berharap seluruh umat Kristiani mematuhi itu karena kita tidak mau terulang peristiwa lonjakan yang terjadi pada bulan Juni yang lalu. Ya, bahwa kita sudah berhasil, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil menangani COVID, turun sangat signifikan. Apalagi dengan ditemukannya varian baru sekarang, maka saya meminta kepada seluruh masyarakat Kristiani untuk turun betul-betul bersama-sama pemerintah taat, ya, membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerumunan yang besar. Dan kalau akan merayakan perayaan Natal betul-betul ya sesuai dengan arahan pemerintah dan prokes yang diterapkan secara ketat, ya, itu yang kita harapkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Terima kasih atas kesempatan. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Batubara dalam agenda sidang yakni Hari Ulang Tahun Kabupaten Batubara yang ke-15. Acara ini dihadiri oleh Bupati Batubara, tokoh perjuangan kemerdekaan Batubara, mantan Bupati, serta unsur muspida lainnya. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Syafi'i. Didampingi Wakil Ketua, membuka secara resmi sidang paripurna hari jadi Kabupaten Batubara yang ke-15. Selanjutnya dilakukan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Batubara dan kata sambutan yang disampaikan oleh Bupati Batubara Insinyur Zahir. Dalam sambutannya, Zahir menyampaikan prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh Pemkab Batubara. Di antaranya pada tahun 2022 akan dibangun gedung perkantoran Bupati Batubara yang baru. Zahir juga menyampaikan bahwa kerjasama dan dukungan di segala sektor, baik masyarakat dan stakeholder lainnya, turut menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin Batubara. Ini kita genap usaha yang ke-15. Jadi ini 15, 5 kali 3, 15. Nah, mudah-mudahan di usia ini ya kita bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Batubara bersama dengan kawan-kawan dari DPRD dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang ada. Kemudian dukungan masyarakat. Tidak ada pemerintah yang berhasil kalau tidak dukung oleh masyarakat secara keseluruhan. Ya, tanpa dukungan ini tidak bisa berhasil, baik dia masyarakat yang ada di Batubara, masyarakat Sumatera Utara, maupun masyarakat di secara nasional masyarakat Indonesia. Harapan ke depan ya, untuk Kabupaten Batubara pasca hari ulang tahun hari ini dengan usia yang ke-15, tentu kami selaku lembaga Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batubara yang juga unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Batubara bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Batubara eksekutif akan menjadikan Batubara menjadi lebih baik ke depan. Rangkaian kegiatan paripurna ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan pemberian piagam penghargaan kepada tokoh-tokoh perjuangan pergerakan terbentuknya Kabupaten Batubara, mantan Bupati Batubara, serta mantan Ketua DPRD Batubara.
Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Perguruan Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Tanjung Morawa memperingati Milad Al-Jamiatul Wasliyah ke-91 dengan tema meneguhkan peran Al-Wasliyah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-91 Al-Jamiatul Wasliyah, MTS Al-Wasliyah menggelar beberapa perlombaan keagamaan yang diikuti seluruh siswa dan siswi MTS Al-Wasliyah Tanjung Morawa dengan bertujuan untuk menciptakan generasi milenial yang handal, cinta terhadap agama dan calon pemimpin bangsa Indonesia. Selama 91 tahun tentunya banyak suka dan duka yang telah dialami para pendiri Al-Jamiatul Wasliyah. Namun semua itu membuat organisasi Islam ini semakin dewasa dan sempurna. Melalui momen milad ke-91 tahun, Al-Wasliyah kedepannya akan semakin menguatkan doa dan zikir demi terus mengembangkan organisasi ini. Dengan miladnya Al-Jamiatul Wasliyah 91, MTS Al-Wasliyah mengadakan berbagai macam jenis kegiatan, dan selanjutnya kita melakukan pemberian penghargaan terhadap orang tua siswa yang telah menyupport anak-anaknya yang selama 4 bulan tidak pernah absen. Artinya yang paling penting adalah orang tuanya itu dan guru bekerja sama menjadikan anak itu berakhlakul karimah tinggi, berbudi pekerti, sehingga wajar jika lulusan-lulusan dari MTS Al-Wasliyah Tanjung Morawa ini menjadikan masyarakat perekat bangsa. Di akhir acara Milad Al-Wasliyah ke-91 tahun di MTS Al-Wasliyah dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada para siswa dan guru dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Segenap jajaran Al-Wasliyah dari unsur kepengurusan organisasi di semua tingkatan senantiasa menjaga dan memelihara pengamalan ajaran Islam yang tercermin dari terwujudnya umat yang kuat, tangguh, serta memiliki keseimbangan hidup lahir dan batin. Kedepannya Al-Jamiatul Wasliyah semakin besar dan menjadi pelopor dalam mencetak generasi milenial yang terbaik dan Al-Wasliyah semakin jaya zaman ke zaman. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Akibat ledakan bom dalam proses penggalian terowongan pembangkit listrik tenaga hidromikro atau PLTHM Laubiang, Desa Kandibata, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali dibuka warga setelah adanya ganti rugi dari pihak PLTHM. Pembangkit listrik tenaga hidromikro atau PLTHM Laubiang yang berada di Desa Kandibata, Kabupaten Karo, Sumatera Utara akhirnya kembali dibuka oleh warga. Usai pihak perusahaan PLTHM melakukan perjanjian kesepakatan bersama pemberian ganti rugi terhadap rumah warga yang rusak akibat adanya ledakan dari bom yang digunakan pihak PLTHM dalam proses penggalian terowongan. Menurut perwakilan dari warga desa Korindo Sembiring Milala yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Karo, mengapresiasi masyarakat dan pihak PLTHM yang dapat segera berdamai serta berharap nantinya dengan ini bisa menambah investor di Kabupaten Karo serta membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya semua ini dan sudah dibukanya hambatan-hambatan yang selama ini menghambat kegiatan ini, harapan saya agar nantinya investor-investor yang ingin menginvest di Kabupaten Karo ini tetap makin semangat. Selain memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, PLTHM Laubiang juga memberi lahan sekaligus membangun jambur yang ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi lahan tersebut. Menurut perwakilan dari PLTHM, John Sulaiman, dengan adanya perjanjian perdamaian ini, diharapkan kedepannya ada kerjasama dengan warga desa. Begitu juga dengan dana CSR perusahaan yang akan disalurkan kepada warga desa untuk kesejahteraan warga. Adalah suatu komitmen bagi kami dan kehormatan untuk bersama-sama masyarakat Kandibata. Kami berkonsentrasi dalam pembangunan jambur ini agar terjadi keharmonisan bersama terjalin antara masyarakat dan perusahaan kami. Kita akan sejalankan dengan program dari perusahaan CSR. Nantinya apapun kebutuhan dari masyarakat akan disinergikan dengan abang kita yang kita Usai dilaksanakan kegiatan, warga desa bersama dengan perwakilan perusahaan PLTHM pun berfoto bersama dan berharap kedepannya para investor asing datang ke Kabupaten Karo. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Iya, Ma. Barang sebanyak itu untuk apa? Iya, Mama boros sekali. Gak apa-apa dong. Ini mumpung lagi mau Natal, lagi banyak diskon. Ini juga Mama mau belanja lebih banyak lagi. Bergembira menyambut Natal boleh saja. Tapi ingat, belanjalah dengan bijak. Kalau kita semua memborong bahan pokok, nanti akan menyebabkan harga-harga membumbung tinggi dan langka di pasaran. Jadi, belanjanya secukupnya saja ya. Oh, iya deh. Kalau gitu, belanjanya Mama kurangin ya, Pak. Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap belanja sesuai kebutuhan. Ayo bijak dalam berbelanja dan gunakan kris untuk transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mari bijak dalam berbelanja. Inflasi terkendali, masyarakat semakin sejahtera. Gunakan alat pembayaran non-tunai untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kunci mencapai kesejahteraan masyarakat. Salam. Selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, dan kasih Natal senantiasa hadir dalam keluarga Kristiani Sumatera Utara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri acara puncak HUT ke-91 Al-Jamiatul Wasliyah di kantor pengurus wilayah Sumatera Utara, Jalan Sisingamang, Raja Medan. Al-Jamiatul Wasliyah kini berusia 91 tahun sebagai organisasi Islam terbesar di Pulau Sumatera. Dalam menyambut hari jadinya, Al-Jamiatul Wasliyah menggelar berbagai perlombaan keagamaan dan kegiatan sosial. Pada acara puncak HUT ke-91 Al-Jamiatul Wasliyah dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, Masyrul Kamis, dan seluruh keluarga besar Jamiatul Wasliyah. Pada tasyakuran dan resepsi milad Jamiatul Wasliyah, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan, Al-Wasliyah sudah besar dan Al-Wasliyah bukan untuk golongan, melainkan milik umat Islam. Pada hari ulang tahun ini, panitia berhasil mengumpulkan infak sebanyak 671 juta rupiah, di mana dana sebagian besar akan digunakan untuk membangun rumah singgah dan madrasah di Teluk Dalam, Kepulauan Nias. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita yang insya Allah akan menjadi target kita ke depan, melakukan kaderisasi ulama, melakukan perbaikan terhadap sarana pendidikan dan kependidikan kita, meningkatkan kualitas kader kita. Sesungguhnya 91 tahun Al-Wasliyah hari ini tidak berubah. Kita hanya terus ingin meneguhkan komitmen kebangsaan kita, komitmen kecintaan kita kepada persaudaraan dan persatuan. Amal ittifaq kita jelas, pendidikan, dakwah, amal sosial, pengembangan ekonomi umat. Itulah misi yang sejak awal diemban oleh Al-Wasliyah. Kita ini organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Sumatera Utara, lahir tumbuh berkembang di Sumatera Utara. Wajar sekali kalau kemudian kita menjadi bagian yang sangat produktif untuk merawat semua persatuan dan kesatuan di Sumatera Utara ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, panitia tim seleksi mengumumkan 21 nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Utara. Calon anggota ini diharapkan mampu membawa KPID Sumut menjadi lebih baik. Tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan 21 nama calon anggota KPID Sumut yang lolos ke tahap Fit and Proper Test ke DPRD Sumatera Utara. Hasil ini diumumkan setelah 21 nama calon anggota KPID Sumut mengikuti tahapan ujian seleksi yang diawasi langsung oleh panitia seleksi. Adapun tahapan yang diikuti seperti tahapan seleksi berkas, tes uji kompetensi berbasis komputer, tes psikologi, dan tes wawancara yang diikuti oleh 26 peserta. Hasilnya 21 orang calon peserta lulus mengikuti hasil ujian Fit and Proper Test di Komisi A DPRD Sumatera Utara. 2 orang diantaranya merupakan petahana. Ketua Tim Seleksi KPID Sumatera Utara, Khairil Ansari, mengatakan telah bekerja keras untuk menghasilkan 21 nama calon anggota KPID yang kapabilitas,
Ia berharap ke depannya DPRD Sumatera Utara dapat menyeleksi 7 orang sesuai kapasitas yang diharapkan. Harapan kami, tentu kami telah bekerja keras untuk menghasilkan nama-nama calon KPD yang memiliki kapabilitas, kemudian juga harapan untuk dan kondisi masa depan ya. Jadi di dalam calon-calon KPD yang kami serahkan ini sudah beragam ya, dari pihak praktisi, dari akademisi, kemudian dari para jurnalis, juga para praktisi manajemen, sudah terangkum dalam nama-nama itu. Sejumlah 21 orang itu nanti kita seleksi di Komisi A DPRD Sumatera Utara dengan harapan bahwasanya KPD yang berikut ini harus tampil beda. Kelemahan-kelemahan yang ada harus dipelajari. Keunggulannya harus ditajamkan kembali. Nantinya Komisi A DPRD Sumatera Utara akan menetapkan 7 nama calon KPD Sumatera Utara periode 2021-2024. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk mengantisipasi terjadinya abrasi, kelompok tani hutan tanam pohon mangrove di sepanjang bibir pantai di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mengantisipasi abrasi, warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan melakukan penanaman pohon mangrove di sepanjang bibir pantai Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup, program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional ini juga sebagai program padat karya perbaikan perekonomian nasional di masa wabah dan pasca pandemi COVID-19 nantinya. Program reboisasi pohon mangrove yang dimotori oleh Badan RGM Nasional ini yang diserahkan kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan sebagai pelaksana penanaman. Di bawah pengawasan BPDAS Asahan Barumun mencakup wilayah penanaman di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Asahan, dan Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Penanaman pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai seluas 4.100 hektar dengan tanaman jenis pohon bakau dengan bahasa latinnya Rhizopor sp. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 2.800 orang yang tergabung dalam 90 kelompok tani hutan dengan pola tanam intensif untuk di darat dan di pantai dengan pola rumpun beranjak. Manfaat yang sudah kami dapatkan yaitu pertama sekali itu adanya lapangan pekerjaan. Kami itu bersyukur bahwasanya kami itu saat ini melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di pantai kami. Tentunya penanaman yang sudah kami laksanakan seperti yang Bapak lihat saat ini akan bisa bertahan dengan lebih lama, Pak. Kegiatan ini merupakan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional. Kegiatan dilaksanakan oleh Pokmas, namanya masyarakat setempat, untuk menambah perekonomian masyarakat, termasuk merehabilitasi mangrove yang telah rusak dan untuk pelestarian lingkungannya, Pak. Demi kelestarian lingkungan hidup dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan, warga berharap kepada pemerintah pusat agar program penanaman hutan mangrove ini dapat terus berlanjut. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Politeknik Negeri Medan bersama dengan Satuan Pendidikan Vokasi, Dunia Usaha, dan Dunia Industri di Sumatera Utara bersinergi melakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman pada Gebiar Menara Vokasi. Gebiar Menara Vokasi tahun 2021 yang digelar secara serentak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menunjuk Politeknik Negeri Medan bersama 4 perguruan tinggi vokasi seperti Pekanbaru, Banjarmasin, Labuan Bajo, dan Kolaka menjadi penggerak ekonomi daerah. Gebiar Menara Vokasi yang juga digelar di Kota Medan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Henry Togar Hasiolan Tambunan. Pembentukan akselerator daerah diinisiasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi bersama pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan bersinergi melakukan penandatanganan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU secara serentak. MOU ini dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu guna melahirkan kualitas SDM dengan kompetensi terbaik dari lulusan pendidikan SMK negeri dan swasta sehingga kedepannya dapat diserap dunia usaha dan industri di Sumatera Utara. Biar Menara Vokasi ini itu diharapkan gap antara kebutuhan SDM dari dunia industri bisa kita minimalisir. Artinya tidak ada lagi bahwa begitu selesai dia kuliah ataupun sekolah, maka sudah bisa langsung bekerja
sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, yang siap bekerja, yang kompeten, saya bisa apa? Tidak hanya sekedar saya mempunyai ijazah. Vokasi itu ciri khasnya adalah kompeten. Jadi dia selain memiliki ijazah, dia memiliki sertifikasi kompetensi yang bisa langsung mengerjakan pekerjaan di dunia kerja maupun di dunia industri. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerima oleh-oleh berupa 3 ton buah jeruk dari warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setia Sembiring bersama 5 orang rekannya datang langsung menemui Presiden Jokowi dan berharap mendapatkan perhatian dari Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh berupa 3 ton buah jeruk dari warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setia Sembiring bersama 5 orang rekannya datang langsung menemui Presiden Jokowi dan berharap mendapatkan perhatian dari Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di 6 desa dan 3 dusun di Liang Melas Datas. Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki. Ia telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk melakukan perbaikan jalan tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada Minggu 5 Desember lalu. Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga tersebut, Presiden memberikan bantuan tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Ia pun berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan. Setia mengatakan bahwa ia dan masyarakat Liang Melas Datas ingin agar Presiden Jokowi juga merasakan jeruk manis yang dibawanya. Selain perbaikan jalan, Setia mengaku juga berharap ada perbaikan untuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. 6 desa di 3 dusun tersebut yaitu Desa Sukajulu, Desa Kutambaru, Desa Batu Mama, Desa Pola Tebu, Desa Kutambelin, dan Desa Kutapengki, ditambah Dusun Barisan, Dusun Kutakendit, dan Dusun Cerumbu. Sementara staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi industri dan lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya, dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa jalan merupakan tulang punggung atau backbone dalam meningkatkan produktivitas kawasan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar off-taker hasil-hasil komoditas tersebut. Pemerintah pusat akan bekerja sama dan memberikan dukungan penuh penanganan jalan bagi pemerintah daerah setempat dalam koridor peraturan yang berlaku. Dukungan tersebut dilakukan Kementerian PUPR karena ruas jalan dinilai sangat penting bagi masyarakat, sehingga nanti pemerintah daerah bisa melanjutkan pemeliharaan jalan tersebut. Harapan kami agar Bapak Presiden khususnya dulu bisa tetap dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan bikin kesehatan agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah jadi baik. Ini nanti sampaikan ke petani, oleh-oleh sudah saya terima gantinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.